Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, pada semangat juga ya dari kelompok satu ini. Baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin wabil akibatil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memberikan kita kesehatan, nikmat. Bagaimana akhirnya kita dari kelompok satu ini dapat mempresentasikan tugas dari administrasi publik dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah administrasi publik Ibu Niki Prapitri MC, dan juga kepada kawan-kawan dari kelas 1C yang saya banggakan. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang, yakni yang pertama adalah saya sendiri, Bagus Arya Pamungkas, lalu rekan saya Devi Pratiwi. Saya Komaria. Saya Naswalia Chandra. Saya Ramadan Ningsih. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari dimensi-dimensi kebijakan administrasi publik. Baiklah, tanpa lama-lama langsung saja kita ke materinya atau topik yang akan dibahas. Oleh rekan saya, silahkan. Dimensi lingkungan dan dimensi kebijakan. Semakin hari, kendaraan semakin banyak. Hal ini menyebabkan kemacetan. Untuk mengurai kemacetan, pelebaran jalan dan pembangunan jalan pun dilakukan. Dimensi organisasi dan dimensi moral etika. Melakukan kegiatan amal seperti penggalangan dana untuk orang yang membutuhkan dan mengikuti gotong royong di lingkungan, menumbuhkan dan melatih seseorang untuk memiliki rasa simpati dan rasa kebersamaan. Dimensi kinerja dan dimensi manajemen. Pembuatan EKTP lelet atau lama, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Hal ini perlu ditingkatkan pelayanannya. Dimensi lingkungan dan dimensi kebijakan. Tingkat kemiskinan negara Indonesia mencapai 20 juta penduduk. Untuk mengurangi kemiskinan penduduk, pemerintah memberikan bantuan sosial dan membuat program Indonesia, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Dimensi moral etika dan dimensi lingkungan. Catcalling. Perilaku catcalling dan merasa tidak nyaman, seperti siulan atau komentar laki-laki di ruang publik, contohnya di jalanan. Hal tersebut bisa membuat kita menjadi tidak nyaman atau merasa risih, mau lewat di jalan di tempat yang tadi itu merasa takut. Kebijakan dimensi kebijakan lingkungan. Pelaksanaan Car Free Day sebagai hari bebas polusi biasanya dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu untuk hari bebas kendaraan. Selanjutnya yaitu dimensi organisasi ke dimensi lingkungan. Berkecimpung di organisasi kampus membuat diri lebih cepat beradaptasi saat di lingkungan kerja. Yaitu contohnya apabila kita mengikuti organisasi dalam kampus eksternal dan luar kampus internal, maka kita sudah tahu bagaimana caranya beradaptasi dengan orang baru. Dan juga kita bisa menambah skill pada saat kita bekerja apabila kita mengikuti organisasi. Karena baik tingkah laku dan kemampuan intelektual diasah menjadi pribadi yang disiplin bertanggung jawab pada saat di organisasi. Yang kedua yaitu dimensi lingkungan ke dimensi kebijakan, yaitu karena pandemi pedagang hanya diizinkan berjualan sampai dengan jam 9 malam, yaitu diberlakukannya sistem PPKM berpengaruh terhadap pedagang kaki lima yang diberikan peraturan bahwa tidak boleh berdagang lebih dari jam 5, dan itu membuat pedagang menjadi pemasukannya itu menurun. Yang ketiga, dimensi lingkungan ke dimensi kinerja, yaitu penerapan sistem hybrid
pemberlakuan vaksin di sekolah, yaitu contohnya pemerintah menerapkan sistem hybrid kepada sekolah-sekolah SMP maupun SMA secara bertahap yang sudah melakukan vaksin. Yang keempat, dimensi lingkungan, kebijakan, kinerja. Karena daring Kemendikbud memberikan bantuan kuota, tetapi pembagiannya tidak merata, yaitu pemerintah memberikan bantuan kuota Kemendikbud secara gratis kepada pelajar, tetapi masih ada pelajar yang tidak menerima bantuan kuota tersebut. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi lagi terhadap hal ini. Selanjutnya, kebijakan ke manajemen. Masyarakat wajib membayar pajak. Perlu diketahui input dan outputnya. Contohnya, dalam manajemen pajak daerah digunakan untuk mengetahui input dan output yang terjadi dalam kas daerah. Nah, dengan mengetahui manajemen tersebut, maka daerah tersebut mengeluarkan kebijakan untuk setiap warganya wajib membayar pajak. Kemudian, kebijakan ke kinerja. Perusahaan yang menetapkan monopoli waktu berdampak pada kinerja pegawai. Contohnya, suatu perusahaan yang menerapkan kebijakan monopoli waktu akan berdampak pada kualitas kerja dari para pegawainya. Nah, sebaliknya, apabila kinerja kita baik, maka perusahaan akan mengeluarkan kebijakan seperti kenaikan gaji pada setiap pegawainya. Kemudian, kebijakan ke organisasi. Organisasi OSIS merupakan hal yang wajib yang harus ada di sekolah. Nah, penjelasannya akan dijelaskan oleh Ciwa. Baik, saya akan menjelaskan. Dengan adanya suatu organisasi yang akan membentuk proker atau program kerja, dan adanya program kerja itu sendiri dari kebijakan sekolah. Oke, selanjutnya ada manajemen ke organisasi. Manajemen diri sendiri dengan baik akan berdampak saat mengikuti organisasi. Contohnya, manajemen diri yang baik akan berdampak pada saat berorganisasi, yaitu organisasi tersebut akan dapat menjalankan program kerjanya dengan baik. Sebaliknya, dengan organisasi yang baik, di dalamnya terdapat tim yang manajemen waktunya baik. Yang terakhir ada organisasi ke moral etika. Sistem organisasi yang baik mempengaruhi anggotanya. Contohnya, dalam suatu organisasi terdapat banyak anggota yang harus diatur. Nah, apabila dalam organisasi tersebut sudah mampu mengatur anggotanya dengan baik dan benar, maka etika dari setiap anggotanya akan terbentuk dengan baik. Sebaliknya, dimensi moral etika akan berpengaruh pada dimensi organisasi. Contohnya, pada setiap anggota memiliki attitude yang baik, maka organisasi tersebut akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dikehendaki. Selanjutnya, ada dimensi lingkungan ke dimensi kebijakan. Pemanasan global menyebabkan kebakaran hutan atau reboisasi. Itu contohnya pemerintah memberikan kebijakan untuk reboisasi. Selanjutnya ada dimensi moral atau etika ke dimensi lingkungan. Ada yang bisa jawab nggak, guys? Baik, izin menjawab ya. Menurut Bagus, dari moral etika ke lingkungan, keterkaitannya adalah jika ada anak-anak, rendah kesadaran masyarakat yang akan membuang sampah pada tempat akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya, ada anak SMA, ada anak SMP, setelah jajan cilok, nah sampahnya itu dibuang. Nah, berdampak kepada lingkungan, seperti nanti lingkungan akan kumuh, ada banyak nyamuk, bau tidak sedap, dan lain-lain. Nah, itu mungkin contohnya. Wah, makasih Bagus. Selanjutnya ada dimensi kebijakan ke dimensi kinerja. Efek dari pembelajaran online meningkatkan depresi pada anak dan penurunan kinerja pada otak. Contohnya itu adanya tugas terus-menerus dan bertambah setiap harinya. Dan juga kita jarang berinteraksi kepada teman secara langsung. Selanjutnya,
Ini bagian saya kan? Baiklah, di dimensi ini adalah kasus jalan rusak. Mungkin kawan-kawan juga ada depan rumahnya atau di RT lain. Nah, bagaimana sih di sini ada keterhubungan dari dimensi lingkungan, misalnya jalan rusak, ke dimensi manajemen, ke dimensi kebijakan, organisasi, kinerja, dan moral etika. Contohnya di dimensi manajemen akan dilakukan studi kasus, pengecekan berapa anggaran dana, mungkin dari orang-orang profesional seperti dari universitas tertentu, mengukur seberapa rusak jalannya, seberapa lebar. Nah, di sana akan ada dimensi kebijakan yang perbaikan jalan. Setelah diperbaiki akan terhubung kepada dimensi organisasi. Pasti dimensi organisasi di sini adanya kerjasama, adanya gotong royong, bahu membahu. Nah, ada ke dimensi kinerja. Setelah semua dimensi itu selesai, dimensi kinerja yakni adalah akan adanya hasil seperti pengecoran atau jalan itu diaspal. Nah, ini juga berhubungan dengan dimensi moral etika agar nanti orang-orang yang berkendara dapat bertanggung jawab dalam berkendaranya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, itu tadi kawan-kawan beberapa dimensi hasil analisa dari kelompok kami. Banyak juga ya, ada dari dimensi lingkungan, ke dimensi kebijakan, ke dimensi manajemen, ke dimensi kinerja, ada juga ke dimensi moral dan etika, ada juga kepada dimensi organisasi. Nah, itu mungkin beberapa kasus dari lingkungan kita sendiri. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada salah kata, bila analisisnya kurang, dikarenakan kita juga masih dalam tahap pembelajaran. Nah, mungkin itu saja dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Terima kasih.